Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat pagi. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi hari ini yang Ayah akan sampaikan yaitu menuliskan teks sejarah dengan kalimat sendiri. Nah, Anda semuanya sudah kita ketahui bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai adik Simba ya, yang berhubungan teksnya tentang teks sejarah. Nah, kali ini kita akan memfokuskan menuliskan kembali teks sejarah yang di dalamnya ada beberapa struktur unsur yang harus kalian pahami ya. Kita mulai saja. Nah, materi hari ini yang pertama struktur teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua jenis-jenis teks cerita sejarah. Nah, yang ketiga perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, yang keempat, cara membuat teks cerita sejarah. Nah, struktur teks sejarah itu sudah Ayah bahas pada minggu lalu. Nah, hari ini Ayah akan bahas lagi. Namun kali ini akan dibahas secara detail ya. Yang pertama itu struktur teks sejarah itu ada orientasi ya. Nah, kemudian yang kedua insiden atau urutan kejadian ya, ada urutannya ya. Kemudian yang ketiga reorientasi ya. Nah, apa itu ketiga struktur ini? Kita bahas ya. Kita bahas yang pertama orientasi. Orientasi itu pada bagian teks sejarah ini berisi tentang pengenalan ya atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Jadi pembukaan dari suatu cerita yang bersejarah awalnya, dan ini termasuk bagian dari orientasi ya. Jadi tidak langsung ke ceritanya tapi pembukaannya dulu gitu ya. Kemudian biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Nah, ini ya. Jadi penjelasannya singkat ya, orientasi itu bagian ini. Nah, ini ada contoh orientasi. Ya, ini Ayah ambil contoh tentang cerita sejarah Raden Ajeng Kartini ya. Nah, di sini kalau kalian baca ini bahwa Raden Ajeng Kartini ini kita kenal dengan Ibu Kartini ya. Dia adalah salah satu keturunan keluarga terpandang. Dan keluarganya mewariskan satu hal yaitu pendidikan. Nah, beliau pernah duduk di bangku SD sampai tamat sekolah dasar. Nah, beliau gak pernah puas akan ilmu pengetahuan dan membuat beliau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini bagian dari pembukaan ya atau orientasi. Jadi menjelaskan awal dari sebuah cerita sejarah. Nah, yang kedua ada insiden atau urutan kejadian. Nah, urutan kejadian ini bagian dari masalah sejarah tersebut. Nah, pada bagian insiden ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian ya dari awal sampai akhir. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci ya dan mendetail. Jadi para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Jadi intinya di bagian insiden ini Ananda si penulis itu ya yang menceritakan sejarah ini menceritakan bagian utamanya ya, bagian intinya dari pokok suatu cerita sejarah. Jelas ya, dari mulai kejadian konfliknya apa. Nah, dijelaskan di bagian ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini contohnya dulu. Urutan kejadiannya. Nah, di sini jelas ini masih nyambung dengan Ibu itu Kartini ya. Raden Ajeng Kartini. Nah, ini jadi dijelaskan di sini ya, adat keluarganya ya, berasal dari mana, kemudian mempunyai teman yang baik ya, di sini masalahnya, kemudian
ditentang oleh Belanda ya, Raden Ajeng Kartini ini. Kemudian dijelaskan orang tuanya, sejarahnya, kemudian meninggalnya pada usia berapa ya. Kemudian juga di sini kalau lihat itu dikenal dengan sebutan yang terkenal buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini bagian yang dijelaskan di contoh urutan kejadian atau peristiwa ya. Jadi ini inti utamanya. Nah, yang terakhir ada reorientasi. Nah, reorientasi ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah ya, bagian akhirnya. Nah, biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri ya, mengenai kejadian yang tulisnya. Jadi si penulis yang menceritakan sejarah ini berkomentar secara pribadi ya, misalkan kepada semua orang atau pembaca agar meneladani contoh-contoh pahlawan. Nah, itu kalimatnya dibuat sendiri ya, namun sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi di sejarahnya. Nah, contohnya, kamu gak boleh melupakan jasa Raden Ajeng Kartini, tapi kamu harus mengenang jasa dan meniru sifatnya yang pantang menyerah terhadap masalah apapun, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini bagian contoh reorientasi atau penutup ini ya. Jadi kamu boleh menceritakan kembali menurut kalimat kamu sendiri ya tentang cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, itu ya contoh reorientasi. Masih banyak contoh lain yang bisa kamu buat atau tulis. Materi selanjutnya, nah ini jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu dibagi dua ya, ada yang sejarah fiksi, ada yang sejarah non fiksi. Nah, sejarah fiksi contohnya novel ya, ada juga cerpen. Jadi sejarah fiksi itu sejarah yang dibuat tidak nyata, artinya bisa diceritakan oleh si penulis ya, berupa dalam bentuk novel atau cerpen. Nah, kemudian legenda ya. Legenda merupakan cerita prosaic yang dianggap oleh sebagian orang sesuatu yang benar terjadi. Artinya ini sejarah fiksi, artinya sejarah yang tidak benar-benar sesuai kejadian. Ada legenda ini ya, seperti legenda Tangkuban Perahu atau ada yang lain. Kemudian yang keempat ada roman. Roman itu kisah percintaan jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Ini termasuk contoh sejarah fiksi. Nah, sedangkan sejarah non fiksi ini yang sudah saya jelaskan minggu lalu, ada satu biografi ya. Biografi ini merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi si penulis, si pengarang itu menceritakan kehidupan seseorang ya. Jadi bukan orang itunya yang menuliskan di sini, tapi menuliskan orang lain. Nah, kedua, autobiografi. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi menceritakan diri sendiri itu ya. Nah, ini sejarah non fiksi, artinya sejarah yang fakta itu ya, bukan fiktif, karena benar-benar diceritakan pengalamannya. Contoh yang ketiga, cerita perjalanan. Apa itu cerita perjalanan? Merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup, perjalanan pribadi seseorang atau pahlawan ya, diceritakan di sini. Kemudian yang keempat, catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta ya, atau kejadian masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi ada catatan sejarahnya, catatan sejarah yang asli ya, yang zaman dulu. Nah, itu sejarah non fiksi, artinya benar-benar sesuai kejadian, sesuai fakta yang ada dan cerita sejarah yang benar-benar terjadi ya. Nah, apa perbedaan sejarah fiksi dan fiksi? Nah, kalau sejarah fiksi ini jalan ceritanya
disusun berdasarkan dunia nyata ya. Fiksi itu cerita disusun berdasarkan dunia nyata, artinya nyata tapi disusun lagi. Nah itu fiksi gitu, tapi benar terjadi, cuma diceritakan kembali, dituliskan kembali. Nah gambaran kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh nggak sepenuhnya terungkap ya, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah itu sejarah fiksi. Nah kalau sejarah non fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Jadi lebih fakta, lebih detail ya, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah cara membuat teks sejarah. Nah ini kalian akan melatih cara membuat teks sejarah ini ya. Nah, yang harus kalian pahami yang pertama adalah mencari ide gagasan. Kamu cari dulu ide gagasan, mau tentang apa nih sejarahnya. Ya begitu kita akan dapat membuat orientasi yang merupakan kronologi suatu kejadian. Nah caranya bisa kamu menggunakan dengan 5W1H ya dalam wacana tersebut. Contohnya apa yang terjadi, kapan hal tersebut terjadi, siapa yang terlibatnya, bagaimana peristiwa terjadi, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah itu jadi kalian harus mencari ide gagasan dulu. Kemudian yang kedua, menganalisa urutan peristiwa dengan mengidentifikasi masalahnya, kronologi kejadian secara bertahap ya. Tuliskan di sini urutan kejadian peristiwa sejarahnya yang akan kamu tulis. Yang ketiga, mengulas kembali isi dari teks tersebut ya, dan menulis ulang menggunakan bahasa sendiri sesuai analisa struktur paragraf yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagian ini opsional ya, boleh memilih, artinya boleh aja tidak atau enggak ya. Yang terakhir, menyempurnakan teks dengan perhatikan puabi atau tata bahasa supaya lebih mudah dipahami oleh si pembaca ya. Itu cara membuat teks sejarah. Jadi harus ditentukan dulu ide gagasannya, ide pokoknya tentang sejarah itu, kemudian analisa urutan peristiwanya dari awal sampai akhir, masalahnya, kemudian mengulas kembali isi tersebut dan menulis ulang. Dan yang keempat, mesempurnakan teks tersebut yang kamu buat, yang kamu tulis dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ataupun tata bahasa yang lebih mudah dipahami oleh si pembaca ya. Nah cara membuat teks sejarah, nah ini sama yang tadi ya, cuman ini bagian-bagian model penyampaiannya berbeda. Nah terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya, materi ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.